Fosfolipid dan lilin. Fosfolipid adalah golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel, hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid yang merupakan alam dan lipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Salah satu tipe dari fosfolipid yang erat hubungannya dengan lemak dan minyak adalah fosfogliserida. Fosfogliserida merupakan senyawa yang mengandung ester asam lemak pada dua posisi gliseri dengan suatu ester fosfat pada posisi ketiga. Secara umum, berdasarkan rantai utamanya, senyawa fosfolipid dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gliserofosfolipid, yang kedua yaitu sphingofosfolipid atau Wehmuller 2007. Penggunaan fosfogliserida sebagai komponen penyusun membran sel, sebagai agen emulsi. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Pada umumnya, fosfolipid terdapat dalam sel tumbuhan, sel hewan, dan juga pada manusia. Sedangkan pada manusia ataupun terdapat dalam telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Fosfatidilkolin atau lecitin mula-mula diperoleh dari kuning telur, karena itu disebabnya diberi nama lecitin. Senyawa ini dapat menyebabkan hemolisis, yaitu proses perusakan sel-sel darah merah. Hemoglobin, suatu protein gabungan yang terdapat dalam sel darah merah, diubah menjadi bilirubin. Yang terkumpul dalam darah kadang-kadang berubah menjadi kuning pada kulit. Akibatnya orang terkena penyakit anemia atau bisa disebut dengan kekurangan sel darah merah. Fungsi fosfolipid. Beberapa fungsi penting fosfolipid yang diantaranya yaitu ada 2 fosfolipid penting, fosfatidilkolin dan fosfatidilserin, yang ditemukan dalam sel. Tanpa mereka sel fungsi tidak dapat berfungsi secara normal. Yang kedua yaitu fosfolipid juga berfungsi untuk kesehatan otak yang optimal karena mereka ditemukan dalam membran sel otak. Yang ketiga yaitu fosfolipid merupakan komponen utama dalam membran sel atau membran plasma. Selanjutnya yaitu fosfolipid adalah merupakan komponen utama dalam sel, mempengaruhi sejumlah organ dan jaringan seperti jantung, sel-sel darah, dan sistem kekebalan tubuh. Cara biosintesis fosfogliserida. Pertama, jalur biosintesis fosfatidiletanolamin. Dimulai dengan proses fosforilisasi etanolamin oleh ATP, menghasilkan fosfaetanolami. Reaksi ini dikatalis oleh etanolami kinase. Kedua yaitu jalur fosfatidilkolin. Pembentukan fosfatidilkolin di dalam jaringan hewan dapat berlangsung dua macam. Pertama, proses metilasi. Kedua yaitu dimulai dengan kolin sebagai senyawa pemulanya. Dimulai laju reaksi pembentukan fosfatidilkolin berlangsung seperti untuk biosintesis fosfatidilotalamin. Selanjutnya, jalur biosintesis fosfatidilnositol. Terus, jalur biosintesis kardiolipin. Lilin. Lilin adalah padatan lipid yang mengandung alkohol monohidroksi yang teretrifikasi dengan asam lemak rantai panjang. Contohnya yaitu palmitoli alkohol. Adapun sifat lilin, pertama, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Kedua, tidak mudah terhidrolisis seperti lemak, tidak terdegradasi oleh lipase, tidak memiliki nilai nutrisi. Tipe-tipe lilin. Tipe lilin ada beberapa yaitu lilin terdistribusi secara luas di alam. Lilin lebah, lapisan pelindung pada kulit, sayap, bulu hewan, dan daun maupun buah. Jenis-jenis lilin. Lilin spermaceti lilin ini terdapat dalam bagian kepala ikan hiu yang diduga sebagai pengatur kemampuan mengapung ikan paus tersebut bila menyelam pada perairan yang dalam. Kedua yaitu lilin lebah.
Ketiga yaitu lilin Carnauba. Struktur lilin, salah satunya itu struktur lilin sperma CT, C15H31 COOC16H33 setil palmitai. Sintesis lilin dari minyak kastor. Minyak kastor diperoleh dari biji tanaman jarak. Uji bahan dan titik leleh. Uji bahan bakar. Daya bakar dipengaruhi oleh komposisi yang digunakan pada pembuatan lilin tersebut. Uji titik leleh. Uji leleh adalah temperatur pada saat lilin berubah bentuk dari semi padat menjadi cair dan mulai menetes dari termometer dalam kondisi seperti disyaratkan dalam metode uji tertentu.